Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang saya sayangi dan saya banggakan, berjumpa dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, manfaatan, keberkahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Mari perhatikan materi dengan seksama. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim kecil berawal saat dia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dia adalah raja yang zalim, yang sangat angkuh dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan masyarakatnya adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkannya ke hutan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dari berbagai bahaya. Hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali, dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah, dia melihat patung. Sampai di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan masyarakatnya hingga memutuskan untuk menyendiri di gunung. Dalam usia sekecil itu, dia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya. Selama ini kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala, terkecuali berhala yang sangat besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia menjadi orang yang merusak berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahim yang melakukannya. Dengan penuh rasa marah, dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu."
Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya berada di lehernya? Raja Namrud pun menjawab, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu. Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud tersebut. Hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, dan hanya bisa diam. Kisah keteladanan yang kedua adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu peristiwa cukup menarik, Nabi Ibrahim kala itu memutuskan untuk memboyong Nabi Ismail bersama ibunya yang bernama Siti Hajar. Mereka menuju Mekah, tempat yang dikenal dengan daerah tandus. Air pun sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun demikian, keputusan penting dengan pindahnya Siti Hajar dan Ismail ke Mekah itu ternyata mampu menghadirkan sesuatu yang membawa banyak manfaat bagi umat manusia hingga era modern. Kesungguhan hidup dari Hajar dan Ismail kecil yang sudah tinggal di kota Mekah dalam kondisi kehabisan bekal, baik makanan maupun minuman. Siti Hajar berlari menuju Bukit Sofa untuk mencari air yang sedang dibutuhkan Nabi Ismail. Dari Bukit Sofa, ia kembali berlari menuju Bukit Marwah. Namun, yang diinginkan justru tidak ada, dan air belum juga diketemukan. Peristiwa Siti Hajar yang berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah itu berlangsung sebanyak 7 kali. Dan hingga sekarang dikenal dengan sebutan Syai. Lantaran tak kunjung mendapatkan air, Ismail kecil yang sudah merasa kehausan akhirnya menangis dengan meronta-ronta. Di tengah tangisannya tersebut, dirinya menghentakkan kaki ke tanah. Sungguh ajaib. Diawali hendakan itu, keluarlah air dari dalam tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui sumber air yang muncul di tengah daerah yang tandus dan kering kerontang. Hingga zaman sekarang, air ini terkenal melalui nama air Zam-Zam yang tidak berhenti mengalir dan mampu memberikan kesejahteraan tersendiri bagi umat manusia, khususnya yang berada di wilayah tersebut. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, tetap di rumah saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.